Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Hasanah dengan NIM 877987725. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video saya tentang peran filsafat ilmu dalam memperdalam dan memperkuat ilmu pendidikan. Sesuai materi yang sudah kita pelajari di modul, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sebenarnya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, saling mengisi dan saling menguatkan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu poinnya sesuai penjelasan yang ada di dalam materi. Poin pertama, yakni membahas tentang bagaimana filsafat ilmu itu berperan mengawasi sekaligus memperkuat eksistensi, keilmiahan, juga nilai-nilai yang ada dalam ilmu pendidikan. Eksistensi filsafat ilmu itu memberikan dasar atau landasan berpikir. Dia menjawab pertanyaan dasar, misalnya, apa hakikat pendidikan itu dan untuk apa pendidikan diselenggarakan? Dengan adanya jawaban ini, ilmu pendidikan menjadi dasar yang kuat, jadi jelas keberadaannya sebagai sebuah ilmu, bukan sekedar kegiatan biasa saja. Kemudian, soal keilmiahan ini berfungsi mengawasi. Filsafat itu memastikan bahwa pengetahuan atau teori yang dipakai dalam pendidikan itu memang ilmu, bukan sekadar pendapat atau kebiasaan semata. Terakhir, soal nilai-nilai. Filsafat ilmu itu menjaga supaya pendidikan tetap berjalan di jalan yang benar, bernilai baik, benar, dan adil. Pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, bukan masalah merugikan atau mencederai manusia. Jadi, bisa dibilang filsafat ilmu ini berfungsi sebagai pengawas agar pendidikan tetap kokoh dan bermutu. Poin kedua, yakni pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Karena hubungannya timbal balik, jadi bukan cuma filsafat yang menguatkan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermakna dan bernilai itu juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Alasannya, filsafat itu isinya pemikiran, konsep, dan gagasan mendasar. Pendidikan inilah tempat yang paling tepat untuk menerapkan, menguji, sekaligus menyebarkan pemikiran-pemikiran filsafat ke masyarakat luas. Jadi, ketika konsep filsafat itu diterapkan di dunia pendidikan dan hasilnya bagus, berhasil mencerdaskan dan membentuk karakter manusia, maka disitulah filsafat ilmu itu jadi makin diakui, makin berkembang, dan makin kaya isinya. Selain itu, masalah-masalah baru yang muncul di pendidikan justru menjadi pemicu para ahli untuk berpikir lagi, menyempurnakan teori-teori filsafat yang ada. Jadi, pendidikan itu semacam laboratorium hidup bagi perkembangan filsafat. Poin ketiga, yakni filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Pisau di sini memiliki 3 mata bilah utama yang kita bahas di bab awal tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi. Ini kita pakai untuk meneliti soal wujud atau hakikatnya. Contoh, apa hakikat pendidikan itu sebenarnya dan apa hakikat anak didik kita? Maka jawaban dari sinilah yang nanti bakal menentukan arah pendidikan kita. Kedua, epistemologi berhubungan dengan pengetahuan dan cara memperolehnya. Contoh, bagaimana cara siswa itu belajar dan metode apa yang tepat dan benar. Ketiga, aksiologi berhubungan dengan nilai dan manfaatnya. Contoh, untuk apa ilmu ini diajarkan dan apakah berguna dan bernilai baik. Jadi,
Dengan ketiga hal ini, masalah pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaannya saja, akan tetapi dibedah sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya dinamakan pisau analisis yang tajam. Terakhir, contoh konkret penerapannya. Contoh yang paling jelas dan sesuai materi adalah penerapan kurikulum merdeka yang sekarang kita pakai. Jika kita lihat dari landasan filsafat, dari sisi ontologi, kurikulum ini mengakui bahwa setiap anak itu unik, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Dari sisi epistemologi, konsepnya belajar itu tidak harus hafalan, tetapi lewat pengalaman, eksplorasi, dan proyek. Dari sisi aksiologi, tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, manusia yang berkarakter dan berguna. Contoh lain ada di proses pembelajaran. Saat guru memilih metode pengajar, misalnya guru pakai metode diskusi, sebenarnya sudah ada landasan filsafatnya, bahwasannya pengetahuan itu bisa dibangun bersama, bukan cuma datang dari guru saja. Begitu juga kebijakan wajib belajar berlandasan nilai, bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan untuk memanusiakan dirinya. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat ilmu itu berfungsi sebagai pondasi, pedoman, sekaligus alat analisis yang membuat ilmu pendidikan itu kokoh, sah secara ilmu, dan dapat bernilai baik. Sebaliknya, pendidikan itu wadah tempat filsafat diterapkan dan dikembangkan agar bermanfaat nyata bagi kehidupan. Keduanya saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Jika pendidikan dibangun atas filsafat yang benar, maka hasilnya pasti akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekian pemaparan materi dari saya sesuai penjelasan yang ada di modul, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.